Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, Anda sedang menyaksikan dialog spesial bersama saya, Karisma Kristi. Dan kali ini istimewa pemirsa karena saya akan berdialog dengan Bapak Sargiono yang merupakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Kalianda. Selamat siang Pak Sargiono. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Bapak ya. Senang sekali Kristi juga ini kali pertama saya ke kantor imigrasi di Kalianda ini. Terima kasih Pak atas sambutannya. Baik, Bapak, kita di awal akan mengetahui gambaran sedikit Pak terkait dengan pelayanan apa saja yang sebenarnya sudah diberikan kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Kalianda. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mungkin terlebih dahulu saya ingin menjelaskan ya bahwa kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Kalianda ini adalah merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. Yang dalam menjalankan fungsinya di daerah Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan. Fungsi keimigrasian ini adalah bagian dari unsur pemerintahan negara yang melaksanakan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, tentunya kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Kalianda memberikan pelayanan terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Untuk pelayanan terhadap warga negara Indonesia, itu adalah pelayanan permohonan paspor baru ataupun penggantian secara online, kemudian permohonan paspor baru ataupun penggantian secara walk-in, datang langsung ke kantor imigrasi, ada permohonan paspor hilang, rusak, dan juga perubahan data. Kemudian untuk pelayanan bagi warga negara asing, ya, itu meliputi pemberian ataupun perpanjangan izin tinggal terbatas, pemberian, perpanjangan izin tinggal tetap, perpanjangan izin kunjungan, dan juga pelayanan-pelayanan lain yang ada di kantor imigrasi. Baik, berarti di kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Kalianda ini tidak hanya melayani WNI aja ya Betul Pak ya, sekali. tapi WNA juga ya Pak. Namun kita bergeser sedikit Pak terkait mungkin ini juga banyak masyarakat yang masih mengira bahwa masa berlaku paspor itu hanya 5 tahun. Iya. Padahal sekarang sudah 10 tahun. Betul. Betul ya Pak ya? Dan sudah diberlakukan juga. Itu sejak kapan Pak? Ya, terkait dengan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun ini tentunya didasari oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan Permenkumham nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Di pasal 2A ayat 1 disebutkan masa berlaku paspor paling lama 10 tahun sejak diterbitkan. Ya. Jadi untuk paspor 10 tahun ini sudah diimplementasikan sejak 12 Oktober tahun 2022 dan antusiasme masyarakat sangat-sangat tinggi. Termasuk di Lampung Selatan dan juga Lampung Timur, Ya. Pak? Betul. Jadi dengan antusiasmenya masyarakat, tentunya permohonan paspor ini sangat meningkat. Ya, bisa kita lihat dari permohonan tahun bulan November ya, November 2022 itu permohonan paspor di kantor imigrasi Kalianda dari 866, kemudian di bulan Desember 1513, kemudian di bulan Januari 1835 dan di bulan Februari itu sekitar 1736 untuk pelayanan paspor ya. Baik. Lalu menurut Pak Sargiono, apakah ini peningkatan permintaan pembuatan paspor ini apa hanya karena berlakunya 10 tahun? Apa menurut Bapak ada faktor lain? Misal seperti saat ini PPKM sudah dicabut, pandemi sudah melandai. Menurut Bapak itu efek juga nggak Pak? Ya, tentunya itu ya. Jadi peningkatan paspor itu bukan hanya dari sisi masa berlaku paspor, tapi juga memang kondisi ya. Sekarang pandemi sudah tidak ada, kemudian pintu-pintu perbatasan negara sudah dibuka, pariwisata sudah dibuka, kemudian hal lain tentunya yang mendorong meningkatnya permohonan paspor bisa dikatakan
untuk harga paspor itu masih sesuai dengan PNBP yang lama, yaitu 350.000 untuk paspor biasa, 650.000 untuk paspor biasa elektronik. Ya itulah salah satunya ya. Ya, lalu mungkin sejauh ini Pak, masyarakat mungkin juga belum mengetahui lebih jelas terkait untuk masa berlaku 10 tahun ini apakah ada batas usianya? Ya, tentu ya, untuk masa berlaku paspor ini ada batas usia sesuai dengan pasal 2A, di situ disebutkan di ayat 2-nya, paspor dengan masa berlaku 10 tahun ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah menikah. Tentunya selain itu masa berlaku paspor tetap 5 tahun. Ya. Kemudian ada pengecualian lagi ya di pasal 2A ayat 3-nya. Di situ masa berlaku paspor bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas atau ABG itu akan diberikan masa berlaku paspor tidak boleh melebihi batas usia untuk menentukan kewarganegaraan. Karena batas usia menentukan kewarganegaraan itu pada usia 21 tahun. Sebagai contoh atau ilustrasi ya, bahwa pemohon anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas atau ABG pada saat memohon paspor usianya 18 tahun. Kemudian masa berlaku paspor akan kita berikan 3 tahun. Ya, itu tidak boleh melebihi batas dari usia Sudah 21 ditentukan tahun. ya Pak ya. Iya. Baik Pak Sargiono, kita tahan sejenak. Saya akan masih bicara terkait imigrasi lagi bersama Bapak di segmen berikutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.